Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan selamat datang semuanya. Pada video kali ini, saya Diana Hana Citra dari nomor BP 19-21-1021, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Suci Masyarah Nasution, SST MKM, selaku dosen dari mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yang mana gangguan kecemasan ini merupakan salah satu bentuk masalah psikologi pada dewasa awal. Nah, sebelum mengulik lebih dalam, ada lebih baiknya kita akan mengetahui dulu apa itu definisi dari gangguan kecemasan. Nah, kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi ataupun keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Nah, banyak kecemasan yang dirasakan itu seperti kita mencemaskan masalah kesehatan, relasi sosial, masalah ujian, karir, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kecemasan ini dapat bermanfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler ataupun memotivasi untuk belajar menjelang ujian. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa saja menjadi abnormal bila tingkatannya itu tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau seperti datang tanpa ada penyebabnya, yaitu bila bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, kecemasan yang abnormal ini akan menjadi masalah psikologi apabila sudah melewati ambang batas atau sudah tidak normal. Nah, dan gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan psikologis yang sering terjadi pada orang dewasa. Pada orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan ini biasanya akan memiliki sifat yang tidak nyaman dan sangat mudah tertekan pada lingkungan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai angka kejadian gangguan anxiety disorder, yang mana menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2007 diperkirakan ada 19 juta penderita gangguan jiwa di Indonesia, dan provinsi Jawa Barat itu merupakan provinsi yang memiliki angka prevalensi paling tinggi untuk gangguan mental emosional dengan kisaran mencapai 20%, sebanyak 11,6% atau sekitar 2,2 juta dari 19 juta penderita gangguan jiwa di Indonesia ini adalah penderita gangguan kecemasan maupun depresi. GAD atau Generalized Anxiety Disorder merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan yang paling sering dijumpai di klinik, dengan epidemiologi sebesar 2% hingga 8% dari populasi di dunia. Di Indonesia, jumlah pasien yang datang dengan keluhan GAD ini diperkirakan mencapai 12% dari seluruh gangguan kecemasan. Nah, prevalensinya di masyarakat Indonesia itu diperkirakan sekitar 2% hingga 5%. Dan prevalensi seumur hidup itu rata-rata 5% itu menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2008. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari gangguan kecemasan ini. Yang pertama kita bisa lihat dari ciri-ciri fisik kecemasan. Nah, di sini seseorang yang memiliki gangguan kecemasan itu cenderung merasakan kegelisahan, kegugupan, kemudian juga tangan atau anggota tubuhnya itu bergetar, telapak tangannya berkeringat, mulut atau kerongkongannya itu terasa kering, sulit berbicara dan sulit bernafas, jantung berdebar, jantung itu berdebar keras atau berdetak kencang, kemudian suara yang bergetar, jari-jarinya atau anggota tubuhnya itu menjadi dingin, sensasi seperti tercekik atau tertahan, bahkan juga sampai ke diare dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari ciri-ciri perilaku kecemasan. Nah, perilakunya itu cenderung menghindar, kemudian perilakunya melekat dan dependen, dan juga perilakunya itu terguncang.
Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kognitif dari kecemasan. Maksudnya itu kita melihat dari ciri-ciri kognitifnya. Nah, orang yang mengalami gangguan kecemasan ini akan merasakan khawatir tentang sesuatu. Kemudian juga perasaannya terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Kemudian keyakinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi tanpa ada penjelasan atau alasan yang jelas. Yang ketiga itu terpaku pada sensasi tubuh, sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau peristiwa, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian dia berpikir bahwa dunia ini akan runtuh dan tidak berpihak pada dirinya. Nah, juga dia berpikir bahwa semuanya itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Dan dia juga berpikir bahwa semuanya itu sangat membingungkan, tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap hal sepele, pikiran terasa campur aduk, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif, berpikir akan segera mati, dan dia juga merasakan kesulitan dalam berkonsentrasi atau memusatkan perhatian, dan sebagainya. Nah, apa sih dampak bagi kesehatan apabila seseorang itu mengalami gangguan kecemasan? Nah, gangguan kecemasan ini akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Yang pertama itu pada sistem sarafnya. Karena kecemasan jangka panjang dan serangan panik yang biasanya dialami oleh orang dengan gangguan kecemasan ini dapat menyebabkan otak melepaskan hormon secara teratur. Kondisi ini meningkatkan frekuensi munculnya gejala seperti sakit kepala, pusing, bahkan depresi. Nah, yang kedua meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, gangguan kecemasan dapat menyebabkan detak jantung yang meningkat, jantung berdebar dan nyeri dada. Mungkin yang orang yang mengidap gangguan ini akan berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Bila seseorang itu sudah mengidap penyakit jantung, gangguan kecemasan akan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Nah, yang ketiga itu menyebabkan masalah pada pencernaan. Kecemasan juga bisa mempengaruhi sistem ekskresi dan pencernaan. Saat merasa cemas, mungkin kita bisa mengalami sakit perut, mual diare, dan masalah pencernaan lainnya. Nafsu makan menurun juga bisa terjadi. Tidak heran bila gangguan kecemasan diduga memiliki kaitan dengan berkembangnya sindrom iritasi usus besar atau IBS setelah infeksi usus. Nah, IBS ini ditandai dengan gejala-gejala seperti muntah, diare, atau sembelit. Nah, yang keempat itu melemahkan sistem imun tubuh. Karena kecemasan dapat memicu respons stres dan melepaskan banyak bahan kimia dan hormon seperti adrenalin ke dalam sistem tubuh kita. Nah, dalam jangka pendek, hal ini meningkatkan denyut nadi dan pernafasan, sehingga otak bisa mendapatkan lebih banyak oksigen. Nah, selanjutnya itu menyebabkan masalah pernafasan. Kenapa sih bisa menyebabkan sampai ke masalah pernafasan? Karena kecemasan ini juga dapat membuat pernafasan menjadi cepat dan dangkal. Bila mengidap penyakit paru obstruktif kronik, mungkin orang tersebut akan berisiko tinggi dirawat di rumah sakit akibat komplikasi terkait kecemasan. Selain itu, kecemasan juga bisa memperburuk gejala asma. Nah, dari dampak bagi kesehatan yang telah kita ketahui, sekarang kita akan membahas mengenai solusi dari gangguan kecemasan ini. Yang pertama kita bisa melakukan dengan memusatkan pikiran pada aktivitas yang kita jalani. Ketika merasa cemas, fokus itu akan terganggu. Nah, jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang positif yang akan kita lakukan. Dan kita harus berpikir positif juga bahwa semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, jika itu ada masalah atau konflik, itu akan ada jalan keluarnya seperti itu. Nah, yang kedua itu kita menghindari kafein dan alkohol. Kita menghindari konsumsi kafein dan alkohol. Kenapa? Karena alkohol dapat memberikan sensasi rileks sebagai efek jangka pendek. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering ataupun berlebihan, alkohol juga justru dapat membuat gangguan cemas
menjadi lebih berat. Nah, kalau konsumsi kafein itu baik dalam bentuk kopi, coklat maupun teh juga dapat memicu dan memperburuk gejala dari kecemasan ini. Nah, yang ketiga, solusinya kita bisa bercerita kepada orang yang kita percaya. Nah, curhat atau menceritakan apa yang sedang kita rasakan dan kita alami kepada orang yang dipercaya mungkin bisa meringankan kecemasan yang ada pada diri kita. Orang tersebut bisa saja psikiater, teman terdekat, atau anggota keluarga yang memang sudah memahami kondisi kita. Nah, selanjutnya menyediakan waktu untuk diri sendiri. Nah, dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri ini akan kita bisa mengenali seperti apa itu, seperti apa diri kita, seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri kita, dengan sediakan waktu untuk misalnya berjalan santai, melakukan meditasi, mendapatkan pijatan, atau berendam diri di air hangat, atau melakukan healing lainnya. Nah, terkadang kecemasan dapat disebabkan oleh meningkatnya hormon stres. Nah, cara-cara relaksasi tersebut bisa membuat kita merasa lebih tenang sehingga rasa cemas pun bisa reda. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana sih langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari dari gangguan kecemasan. Nah, langkah preventif ini bukan saja bisa dilakukan ketika kita sudah beranjak dewasa, namun langkah preventif pada gangguan kecemasan kita bisa lakukan sejak dini. Nah, yang pertama langkahnya adalah pola asuh demokratis. Pola pengasuhan orang tua menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku maupun karakter anak. Pola asuh demokratis memungkinkan orang tua itu memberikan kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dengan aturan dan kontrol yang jelas. Nah, di sini kita membebaskan anak bukan artinya sebebas-bebasnya, bukan. Di sini kita tetap memantau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang kedua, membangun kembali trust antara orang tua dan anak. Praktik yang sering dijumpai untuk mengatasi kecemasan anak ketika berpisah adalah justru meninggalkan anak dengan diam-diam atau berbohong pada anak. Ini dilakukan agar orang tua lebih mudah ketika meninggalkan anak. Padahal hal ini justru semakin menumpuk ketidakpercayaan anak kepada orang tua sekaligus juga menyebabkan kecemasan pada anak. Nah, dalam hal kecemasan, anak akan merasa bahwa orang tua yang meninggalkannya di tempat yang tidak aman dan tidak kembali lagi. Nah, kecemasan yang dirasakan anak tuh dia merasa orang tuanya itu tidak akan kembali lagi, tidak akan menjemput dia lagi seperti itu. Nah, sebaiknya orang tua meminimalisir pola asuh yang seperti ini. Nah, yang ketiga, komunitas dan peer support. Peer support ini adalah atau dukungan teman sebaya dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, menurut Hasan dan Handayani yang melakukan penelitian pada siswa inklusi dan mendapatkan hasil bahwa dukungan teman sebaya sangat dapat mempengaruhi penyesuaian diri anak. Dalam konteks, guru dapat meminta murid lain untuk mengajak anak yang cemas bermain dan beraktivitas bersama secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa murid lain di sekolah tersebut menerima kehadiran anak dan ingin bermain bersama anak tersebut. Nah, di sini saya membahas jurnal yang judulnya itu penerapan art terapi untuk mengurangi perilaku avoidance dalam GAD pada dewasa awal yang bekerja. Nah, pada jurnal itu menjelaskan bahwa generalized anxiety disorder yang dikarakteristikkan sebagai kecemasan yang berlebihan dan persisten sehingga kekhawatiran yang terjadi tidak dapat dikontrol. Penderitanya memiliki perasaan cemas yang berlebihan dan persisten tentang kejadian internal maupun eksternal dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, menurut Klingler, GAD ini adalah kecemasan umum yang ditandai oleh kecemasan berlebihan dan tidak dapat dikendalikan sehingga mengganggu kemampuan penderita untuk berfungsi secara normal. Penderita GAD juga seringkali mencemaskan ancaman pada masa depan sehingga kekurangan perhatian yang cukup untuk memperhatikan realita pada saat ini.
Nah, berdasarkan data yang didapatkan dari WHO pada tahun 2017, diperkirakan gangguan kecemasan pada tahun 2015 itu mencapai 3,6% di dunia. Dari persentase tersebut dapat diperkirakan terdapat sebanyak 264 juta individu yang mengalami gangguan kecemasan. Sedang di Indonesia, data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 melaporkan bahwa terdapat 14 juta penduduk mengalami gangguan mental emosional termasuk gangguan kecemasan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Diferiansyah Septa dan Lizzie Lampi pada jurnal ini, dilaporkan bahwa individu GAD memiliki beberapa gejala seperti merasa cemas, ketegangan motorik, hiperaktivitas, kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak pasti, kesulitan berkonsentrasi, gelisah, kesulitan tidur, sering berdebar tanpa ada alasan yang jelas, dan sakit kepala. Selain itu, juga ditemukan bahwa penderita memiliki rasa cemas yang dialami itu bersifat hilang timbul. Di saat perasaan cemas sedang muncul, dapat menyebabkan individu ini tidak bisa bekerja secara optimal, cenderung memilih diam di rumah atau meninggalkan pekerjaannya. Nah, bentuk kecemasan yang paling umum dialami oleh dewasa awal adalah generalized anxiety disorder, yang mana gejalanya itu terjadi di setiap waktu sehingga akan mengganggu kegiatan bekerja pada individu dewasa awal tersebut. Gejala GAD yang dimaksud itu seperti kesulitan konsentrasi, kesulitan mengontrol kecemasan, mudah lelah, ketegangan otot, gangguan tidur, mudah marah, dan merasakan kegelisahan. Dan gejala ini berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Nah, penderita GAD memiliki kecenderungan yang berlebihan dalam memperhatikan potensi ancaman, pertentangan, ketakutan, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga individu merasa tidak dapat mengatasi situasi tersebut dan merasa lebih cemas. Di saat perasaan cemas meningkat, individu mencoba mencegah dan mengurangi kecemasan dengan menunjukkan perilaku avoidance. Perilaku avoidance ini merupakan salah satu bentuk coping dari individu yang mengalami gangguan GAD. Coping yang dirasakan mampu meredam perasaan cemas atau gangguan GAD yang memiliki kecenderungan untuk dilakukan berulang pada situasi dan menstimulus perasaan cemas individu. Oleh karena itu, individu menjadi tergantung pada perilaku avoidance sebagai perilaku untuk mendapatkan safety behavior. Nah, gangguan kecemasan khususnya GAD ini merupakan suatu gangguan psikologis yang cenderung kompleks secara pemahaman serta penyelesaiannya. Nah, art terapi adalah terapi yang dapat membantu individu dengan gangguan GAD. Art terapi ini memiliki teknik terapi dengan menggunakan media seni, proses kreativitas untuk mengeksplorasikan perasaan, konflik emosi, meningkatkan kesadaran diri, dan juga mengontrol perilaku. Nah, melalui kreativitas seni, individu yang menderita GAD ini dapat melepaskan emosi, kemudian juga menumbuhkan pemikiran yang lebih positif, mengekspresikan diri, dan juga mengembangkan kemampuan coping terhadap berbagai situasi di lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan ini juga merupakan ilmu yang sangat-sangat perlu untuk diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.